Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini, di mana pada saat ini insyaallah kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada zaman now, yaitu masalah ngabuburit dan juga masalah asmara subuh yang mana ngetren sekali kalau sudah datang Ramadan. Kalau Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat atau mengadakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang baik itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Akan tetapi man sanna sunnatan sayyi'atan, akan tetapi barang siapa yang melakukan perbuatan atau membuat perbuatan yang baru, ya, akan tetapi perbuatan itu tidak baik, maka falahu wizruha atau alaihi wizruha, maka dosanya akan ditanggung orang tersebut, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan hal tersebut, yang mengikuti. Maka kita sebaiknya melakukan amalan-amalan, ya, yang baik sehingga akan diikuti oleh mereka dan itu akan menjadikan amal ibadah bagi kita. Dan tidak melakukan amalan yang tidak baik sehingga itu akan menjadi dosa yang ditambahkan kepada kita. Yang lagi ngetren sih, dan dari zaman dulu saya juga nggak tahu siapa sebenarnya yang pertama kali mengajak para remaja-remaja kita ini melakukan yang namanya ngabuburit. Setiap sore menjelang buka puasa, pergi ke tempat jualan-jualan, pasar maghrib, pasar beduk, pasar, segala pasar didatangi untuk mencari bukaan, untuk mencari makanan untuk membatalkan puasa. Nggak tahu siapa, maka itu amalan yang seharusnya kita jauhi. Kenapa? Karena kita lagi berpuasa, akan lebih baik jika kita gunakan dengan amalan atau ibadah-ibadah yang baik. Begitu juga dengan kebiasaan kita yang namanya nih yang ngetren itu si asmara subuh gitu loh ya, dengan dalih berjogging untuk menyehatkan badan, tapi ternyata pacaran. Nah ini yang menjadi muskilah kabir atau masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tren. Kalau nggak asmara subuh, nggak jogging subuh, nggak gaul gitu. Kalau nggak ngabuburit, nggak gaul. Jadi ini fenomena. Maka dari itu sebaiknya kita melakukan hal-hal yang baik, amalan-amalan yang baik, sehingga amalan itu akan diikuti, ya, dan akan menjadi pahala kita. Kenapa? Idza mata ibni Adam, kalaulah seseorang itu mati, apa yang akan terjadi? Idza mata ibni Adam, jika umat manusia meninggal, maka apa yang akan tersisa dari itu? Tidak ada. Apa? Nah, dan apa yang kita bisa bawa ketika kita telah meninggal? Yang pertama yang bisa kita bawa itu adalah amal jariah. Amal jariah, amal perbuatan jariah yang selalu mengalir. Contoh nih, kita mengajarkan Al-Quran. Pada saat bulan Ramadan kita ngajak adik-adik bertadarus, dan mereka selalu mengikuti ritual tadarus itu setiap tahun pada bulan Ramadan. Ya, bukan pagi-pagi jogging, asmara subuh, bukan, tapi membaca Al-Quran dengan tadarus bersama. Jadi itu amal jariah namanya, selalu mengalir amalannya. Yang kedua, apalagi doa waladus soleh, doa anak yang soleh. Anak yang soleh hendaknya berdoa. Kenapa? Ia mendoakan orang tuanya, karena doa anak bagi orang tuanya itu adalah mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-ilmu yantafi'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik manusia atau sebaik-baik manusia yaitu dia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kembali. Nah, pada saat ini kita harusnya mengajak remaja, anak-anak kecil, remaja, teman-teman kita ke masjid, yuk kita baca Quran bareng, yuk kita tadarusan bareng gitu ya, atau mengadakan kajian subuh gitu, kita panggil ustadz sehingga kita bisa mendapat pencerahan, ya, sehingga kalau mau hijrahnya ke setengah-setengah, ya, tapi hijrah secara total, kafatan, hijrah secara total, tidak ada lagi pembatas, ya, sehingga kita sudah pintar Quran, pintar fikih, ya, sholatnya kita enggak endut-endutan gitu ya, tapi lancar, baca Quran bagus. Nah, kalau sudah pintar baca Quran, ibadahnya bagus, mertua
mana yang nggak nyari-nyari gitu loh. Ini nih calon yang baik nih untuk anak gue, anakku gitu loh ya, dicari-cari gitu loh. Maka untuk itulah kita harus melakukan ibadah yang baik pada bulan Ramadan ini agar diikuti, sehingga kita akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau kita keluar dari bulan Ramadan ini kan bukan dapat gelar SC, LC, MPDI, misalnya SAG, MSc, PhD dan lain sebagainya, tapi mendapat gelar apa? Muttaqun. Mendapat gelar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah lakukan perbuatan yang baik ya, sehingga kita akan diikuti perbuatan kita itu terus-menerus dan pahalanya akan mengalir kepada kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Iktafaitu huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.